don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Maksimal untuk Indonesia. Ya, kita harus raih poin maksimal untuk Indonesia. Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus disebut-sebut sebagai calon kuat Dirtek Timnas Indonesia. Sebelumnya, calon Dirtek Timnas Indonesia dipastikan dari Jerman oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Namun hingga saat ini, PSSI belum juga mengumumkannya. Saat ditemui pada Kamis, 6 Juli 2023, Erick Thohir mengatakan bila tugas pertama Direktur Teknik anyar PSSI adalah mendampingi Timnas U17 Indonesia. Kurang lebih begitu, TC di Jerman sekaligus dipantau Direktur Teknik baru, nyari Direktur Teknik susah, kata Erick Thohir dilansir dari Bola Sport. Setiap hari pas di Jerman, didampingi Direktur Teknik. Waktu di Indonesia mungkin datang lihat. Terus Piala Dunia U17 didampingi, tambahnya. Kini bocoran Dirtek PSSI mengarah pada legenda Jerman, Lothar Matthaus. Hal ini berhubungan dengan ciri-ciri yang sudah dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Dia orang terkenal kok karena mantan pemain bola juga. Umurnya sekitar 60 tahun. Untuk posisinya waktu menjadi pesepak bola, saya tidak tahu. Yang saya tahu dia ini ex-pesepak bola karena waktu itu Pak Erick Thohir yang langsung wawancara dia, kata Zainuddin Amali beberapa waktu lalu. Lothar Matthaus saat ini berusia 62 tahun. Dibanding dengan legenda-legenda Jerman lain, dia juga lebih sering ke Indonesia dan merupakan nama terkenal saat masih aktif sebagai pemain. Seperti saat ia mengunjungi Jakarta pada 2019 lalu. Ketika itu menariknya, Lothar Matthaus justru sempat menolak melatih Timnas Indonesia ketika ditanyai wartawan. Lebih baik kalian memiliki pelatih yang punya bahasa dan mental yang sama dengan kalian, kata Lothar Matthaus. Tak cuma itu, dari pengamatan bolasport.com Lothar Matthaus sudah di-follow legenda Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Ia juga punya kedekatan khusus dengan legenda Timnas Italia, Walter Zenga. Zenga sendiri saat ini memiliki jabatan sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development Persita Tangerang. Ada permintaan khusus yang diberikan Erick Thohir untuk Walter Zenga sebelum menjadi Dirtek Persita. Hal ini sebagaimana yang dikatakan jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio. Selain hal itu, nama bek kiri Timnas Indonesia, Shane Patinama dikabarkan masuk daftar jual klubnya saat ini, Viking FK. Kabar mengenai Viking FK akan menjual Shane Patinama pertama kali dirilis oleh akun Twitter OSS Resten pada Jumat, 7 Juli 2023. Menurutnya, Viking kini telah berburu bek kiri anyar bernama Anders Him yang berusia 20 tahun. Viking menginginkan Anders Him sebagai pengganti Shane Patinama, tulisnya. Viking bisa mendapat saingan dari Brand, Lillestrøm dan Rosenborg. Bek kiri 20 tahun untuk Sandnes Ulf adalah pemain lokal yang cukup menarik, dan Viking akan mengamankannya, tambahnya. Sumber serupa juga menyatakan Shane Patinama telah mendapat tawaran dari klub lain di luar negeri. Shane kontraknya nyaris habis dan sekarang ada ketertarikan dari klub luar negeri. Jadi dia akan dijual pada Juli ini, tulisnya. Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak Shane Patinama akan habis pada 31 Desember 2023. Jauh sebelum kabar tersebut, sebenarnya Shane Patinama sudah mempersiapkan hal tersebut. Dalam wawancaranya dengan redaksi Voetbalzone NL, pemain yang mengantongi 1 caps untuk Timnas Indonesia senior tersebut sudah punya rencana untuk pelabuhan berikutnya. Ia mengaku bakal tetap fokus untuk meningkatkan performa bersama Viking FK selama kontrak masih ada. Saya belajar banyak dari Norwegia, sebagai seorang pemain sepak bola dan seseorang, ujar Shane Patinama dilansir dari Voetbalzone NL. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo angkat bicara soal persiapan Timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Indonesia baru ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Juni lalu. Sementara Piala Dunia U17 2023 sudah kick-off pada 10 November 2023. Hal itu yang membuat PSSI mengebut persiapan Timnas U17 Indonesia.
PSSI sudah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U17 Indonesia dan bakal melakukan seleksi pemain. Dengan waktu yang sangat singkat, jalur naturalisasi bisa jadi salah satu alternatif untuk mengakselerasi kualitas Timnas U17 Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Tak hanya berlaku untuk cabang sepak bola saja, seluruh cabang olahraga di bawah Kemenpora bakal mendapatkan hak yang sama. Tentu, kebijakan ini untuk mempercepat datangnya prestasi untuk Indonesia di turnamen internasional. Soal pemain diaspora, memang sekarang ini kita arahnya di seluruh cabang olahraga, ujar Dito Aryo Tejo di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 5 Juli 2023, kepada awak media termasuk Bola Sport. Agar tidak hanya sepak bola, kita memprioritaskan, sebagai jalan shortcut, menuju prestasi, adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, imbuh Dito. Meski begitu, pihaknya mengaku masih belum menerima data pemain-pemain yang bakal diajukan untuk proses naturalisasi oleh PSSI. Pihaknya mengatakan bahwa PSSI masih menggodok nama-nama yang akan diajukan Kemenpora. Ini kita data, ini PSSI sedang godok, ujar Dito Aryo Tejo. Ini kita menunggu tim teknisnya saja, ujarnya. Sejumlah nama sudah dikait-kaitkan bakal menjalani proses naturalisasi. Nama pertama tentu Elber Jardim yang saat ini tampil di Sao Paulo FC. Rasul Camara juga disebut-sebut bakal diajukan oleh PSSI dan Kemenpora untuk menjalani proses naturalisasi. Diharapkan proses naturalisasi bisa membantu prestasi Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Apalagi Timnas U17 Indonesia belum tampil secara kompetitif sejak Oktober 2022. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo bocorkan bantuan dari pemerintah untuk Timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Skuad asuhan Bima Sakti tersebut dipastikan tampil di Piala Dunia U17 2023 karena status tuan rumah. Piala Dunia U17 2023 sendiri bakal dilaksanakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan bahwa persiapan Timnas U17 Indonesia untuk ajang prestisius tersebut bakal ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dito Aryo Tejo saat menghadiri acara di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu, 5 Juli 2023, kepada awak media termasuk Bola Sport. Kalau TC, persiapan, dari cabang olahraga, manapun. Pasti dari Kemenpora memberikan seluruh cabang olahraga yang mengikuti perhelatan dunia, ujar Dito Aryo Tejo. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bakal segera menyiapkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Terdapat beberapa nama striker yang bisa dibawa untuk memperkuat lini depan skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong memang telah ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menukangi Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi tim Merah Putih di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini merupakan keputusan baru Erick Thohir setelah sebelumnya pernah menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Akan tetapi, ternyata Indra Syafri ditunjuk untuk menukangi Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan buat tampil di Asian Games 2023. Tentu saja keputusan ini awalnya mengejutkan karena sebelumnya seusai membawa pulang medali emas SEA Games 2023, Indra Syafri dipilih menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Namun, terbaru ada perubahan karena Ketum PSSI tak ingin ada bentrok dalam pemanggilan pemain. Pasalnya, agenda Piala AFF
kualifikasi Piala Asia U23, dan Asian Games sangat mepet. Dengan begitu, Erick Thohir harus mengambil keputusan ini untuk menjaga fokus pelatih. Shin Tae-yong bakal kembali menukangi timnas U23 Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu pun tak lama lagi akan segera membentuk skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Sebelum memanggil para pemain dalam pemusatan latihan timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah memantau beberapa pertandingan pada pekan perdana Liga 1 2023 hingga 2024. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menonton laga perdana Bali United melawan PSS Sleman di Bali, 1 Juli lalu.